Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal. Ya, ini kalau kita langsung deh ya, kayak kita menuju bukunya Yuval Noah Harari ini. Jadi ya kalau kita secara garis besar ya, kalau kita berbicara mengenai buku yang satu ini, ya Homo Deus itu ya sebetulnya bagaimana Homo sapien ini ya dari kera menjadi Tuhan itu ya. Kenapa? Jadi menjadi Tuhan. Ini ide dasarnya. Tapi sebetulnya dalam semua buku dari Yuval Noah Harari itu nanti kita bahas ya. Itu buku-buku Yuval Noah Harari ini ya ini slide-nya ya. Noah Harari ini sendiri sebetulnya dia kan sejarawan gitu ya. Sejarawan masih muda ini kalau dibandingkan saya itu ya. Saya lahir tahun 60 lah, dia tahun 76 baru lahir ya. Nah, sekarang dia menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah Universitas Hebrew ya, Yerusalem. Nah, dia ini awalnya itu menulis buku ya. Ini kalau kita bicara mengenai bukunya Noah Harari yang Homo Deus ini, itu bagaimana yang namanya Homo sapien ini ya akhirnya itu menjadi Tuhan. Ya tentunya Tuhan seperti yang diangan-angankan ya. Jadi ya konsep-konsep Tuhan yang diangan-angankan manusia itu sebetulnya pada dasarnya kan adalah obsesi manusia, kepingin seperti apa gitu ya. Yang dianggap ideal oleh manusia itu apa gitu ya. Ada sosok yang tidak makan, tidak tidur gitu ya. Kasihan banget ya sendirian, kesepian gitu ya. Itu kan manusia itu aneh-aneh gitu ya awalnya itu. Dari yang Tuhan yang banyak terus kemudian diperes jadi sedikit, terus diperes lagi jadi dua gitu ya. Diperes lagi jadi satu. Sekalian deh dihilangin gitu. Itu adalah manusia. Tapi Harari dalam buku ini itu menjelaskan sebetulnya buku Noah Harari bukan satu ini ya. Dia membuat buku sebelumnya itu menulis buku itu Sapiens itu ya. Sapiens itu dia menceritakan bagaimana manusia itu dari awalnya, dari mulai Big Bang itu sampai detik ini. Nah, terus kemudian Harari itu dalam Homo Deus ini dia menceritakan bagaimana kira-kira ya dengan sebagai segala macam kemungkinannya Noah Harari itu istilahnya memprediksi kira-kira apa yang terjadi dengan manusia 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi gitu. Ya. Itu ini yang bagaimana pada awalnya manusia ini dari kera yang tidak signifikan di gurun di sub-Sahara itu ya 350.000 tahun yang lalu, sekarang itu menjadi pemuncak rantai makanan dan sok-sokan merasa menjadi pengatur dunia gitu ya. Terus dia ngarang-ngarang, loh saya ini diberi mandat. Siapa yang beri mandat itu ya ngarang aja dia itu, sama orangnya yang ngasih mandat juga nggak pernah ketemu gitu ya. Dia itu saya ini dikasih mandat untuk mengatur dunia. Itu adalah nah di dalam Homo Deus ini ya sebetulnya di awal buku Noah Harari ini ada 3 buku sebetulnya ya. 3 buku itu rangkaian. Yang pertama itu Sapien ya. Slide berikutnya kayaknya saya buat deh ya. Itu ini ya. Jadi ya kalau kita mengatakan sebetulnya kalau kita kembali balik ke mana? Misalnya bukunya Harari yang pertama, manusia itu sejak awal itu sudah di awal peradaban manusia itu peradaban. Kalau kita ngomong peradaban manusia itu tentunya dimulai dari setelah memasuki era agriculture gitu ya. Sebelumnya itu kan pemburu pengumpul. Nah, ratusan ribu tahun itu manusia itu ada dalam periode pemburu pengumpul gitu. Jadi otak kita sekarang itu ya masih otak nenek moyang kita pemburu pengumpul.
Sehingga pada saat ada revolusi agriculture, otak kita gagap menghadapi itu ya. Dan lahirlah yang namanya kebudayaan baru, kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru yang settle selama sekitar 10 sampai 12 ribu tahun yang lalu itu. Kemudian sekitar 300 tahun yang lalu berubah lagi menjadi ada revolusi industri itu ya. Dan membuat kognisi manusia menghadapi diri dan lingkungannya juga berbeda. Nah, di buku ini di awal sama sekali itu, di awalnya si Harari itu menjelaskan agenda manusia sekarang ini apa gitu ya. Agenda manusia sekarang ini apa? Ada 3 agenda utama manusia sekarang gitu ya, yang menggantikan 3 agenda manusia sebelumnya. Jadi ya selama hampir 12.000 tahun kehidupannya berperadaban gitu ya. Bagi Harari itu peradaban ya bukan bagi Harari. Kita sudah tahu yang namanya peradaban muncul itu pada saat manusia memasuki era agriculture. Ada peradaban. Sebelumnya nggak ada peradaban gitu ya. Peradaban itu timbul kalau kita menetap. Kalau nggak menetap, nggak ada peradaban itu. Sama aja kalian kalau misalkan kos gitu ya, itu masuk kamar kos-kosan itu pertama kali masuk kos-kosan itu mungkin bawa tas kecil aja, itu isinya beberapa helai baju itu ya dan buku itu. Tapi kalau pindah kos-kosan itu tiga mobil nggak cukup itu, karena pada saat kita menetap kita itu mengumpulkan barang-barang. Nah, 3 agenda utama manusia dulu ya, tidak sekarang itu. Batasannya kapan sih dulu ini Harari ini? Batasannya adalah pada saat kita memasuki revolusi ilmu pengetahuan pertengahan abad 20 gitu ya. Pertengahan abad 20 itu kita memasuki revolusi ilmu pengetahuan. Nah, sebelum pertengahan abad 20 sampai tahun 80-an itu ya, banyak orang yang mati kelaparan. Banyak orang yang mati kelaparan itu. Jadi agenda manusia dulu itu adalah menghadapi 3 musuh utama manusia. Ya, yang pertama adalah kelaparan itu sendiri, yang kedua adalah infeksi, yang ketiga adalah perang. Wah, ini membunuh jutaan orang ini ya. Kelaparan itu sampai tahun 84 gitu ya, tahun 80-an akhir, 84, 80-an awal sampai 80-an akhir. Ethiopia itu kekurangan makanan, banyak orang yang mati kelaparan di Ethiopia. Sementara Ethiopia sekarang menjadi lumbung padi sekarang gitu ya. Kalah Indonesia ya. Tapi karena memang Ethiopia memungkinkan, dia mempunyai sungai yang besar gitu ya, dan itu memungkinkan. Indonesia nggak punya sungai sebesar seperti yang dimiliki Thailand, Mekong, atau dimiliki Cina, Huanghu dan Yangtze. Itu penjelasannya kenapa Indonesia itu tidak bisa menjadi swasembada beras. Memang nggak mungkin, nggak cukup airnya, itu nggak beda gitu. Nah, kalau kita melihat agenda manusia yang dulu itu memang betul yang namanya kelaparan itu menjadi musuh utama pertama ya. Jutaan manusia itu mati karena kelaparan. Di zamannya Raja Louis itu ya, di Prancis itu. Sementara di dalam istana itu berkelebihan makanan, di luar istana itu banyak orang mati kelaparan. Biasa mati kelaparan di jalan. Abad 17, abad 18 itu adalah pemandangan yang biasa itu ya. Nah, itu terus kemudian infeksi itu sampai pertengahan abad 20 menjadi musuh utama manusia itu. 100 tahun yang lalu itu ada wabah yang namanya flu Spanyol. 100 tahun yang lalu persis itu ya. 1918 sampai 1920 bersamaan dengan Perang Dunia Kedua itu. Itu membunuh 120 juta manusia pada gelombang kedua ya. Jadi total 150 juta orang mati 100 tahun yang lalu akibat flu Spanyol itu. Ya, penduduk dunia belum 1 miliar itu. Ya. Sekarang ini kalau kita menghadapi wabah pandemi yang ini, memang benar ini pandemi di mana-mana. Tapi kalau dibandingkan prosentase yang meninggal dengan yang di
karena kan diakibatkan flu Spanyol ya nggak ada apa-apanya itu ya. Flu Spanyol itu membunuh 15% penduduk dunia. Flu Spanyol 100 tahun yang lalu ini. Sampai sekarang ini yang meninggal karena pandemi COVID-19 itu 3 juta. 3 juta dibandingkan dengan penduduk dunia yang 7,8 miliar itu belum 1% itu. Ya. Jadi sengeri-ngerinya yang namanya flu COVID-19 ini ya kalau dibandingkan persentasenya tidak semematikan yang namanya flu Spanyol yang melanda dunia tahun 1918 sampai tahun 1920. Nah, kenapa demikian? Karena memang yang namanya dunia pada saat itu belum kenal antibiotik, ya, belum kenal antibiotika mereka. Dia nggak kenal antibiotik. Antibiotik baru ketemu tahun 1930 ya. Jadi pada tahun 1920 orang nggak tahu antibiotik gitu ya. Yang namanya ventilator itu juga tidak seperti sekarang. Gitu. Dulu paru-paru besi itu merupakan satu yang aneh gitu ya, mesin nafas. Nah, itu adalah infeksi. Belum lagi kalau kita melihat mundur misalkan 5 abad sebelumnya. Pada abad ke-14 misalkan antara tahun 1347 sampai 1352 itu 5 tahun ada wabah Black Death. Itu disebutkan di mana di bukunya Harari Homo Deus ini. Betapa yang namanya Black Death di abad ke-14 ini membunuh 2/3 penduduk Eropa itu. Ya. Tapi sekarang tidak ada lagi hal yang semacam itu. Cacar itu secara global abad ke-20 membunuh 120 juta orang. Cacar itu. Dan tahun 1979 WHO mengumumkan cacar sudah tidak ada lagi ya. Smallpox beda dengan cacar air ya. Kalau cacar air itu varicella. Ini yang mematikan ini variola, dan variola itu kasus terakhir yang ditemukan variola itu di Afrika tahun 1977. Nah, tahun 1979 WHO mengumumkan bahwa manusia itu sudah menang melawan virus cacar. Itu satu-satunya virus yang bisa diusir manusia ya ini. Yang lain masih ada ya. Yang lain masih ada virus-virus yang lain itu. Satu-satunya virus yang berhasil dimusnahkan manusia ya virus cacar. Nah, infeksi ya. Yang ketiga adalah perang. Perang dalam hal ini, ini kalau Perang Dunia Kedua 60 juta orang mati gitu ya. Perang Dunia Pertama puluhan juta orang juga mati. Sekarang ada perang tapi yang mati nggak banyak gitu ya. Nggak banyak, nggak sampai jutaan itu. Itu yang kalian hebohkan, yang di Indonesia ikut-ikutan demo itu Palestina, itu perang yang mati ribuan paling banyak gitu ya. Nggak seperti yang Perang Dunia Kedua. Dalam hal ini artinya agenda utama manusia waktu dulu itu ya menghadapi 3 musuh utama manusia saat itu, yaitu kelaparan, kedua adalah infeksi, yang ketiga adalah perang. Nah, sekarang ini dalam sejarah manusia dalam sejarah manusia itu bahwa lebih banyak orang yang mati karena kebanyakan makan itu, ketimbang kekurangan makan itu. Lebih banyak yang mati karena kebanyakan makan, karena lemak, kanker, penyakit jantung. Orang mati dengan akibat serangan jantung sehari itu 48.000 orang di seluruh dunia itu ya. Di seluruh dunia itu orang mati karena serangan jantung setiap harinya adalah 48.000 orang. Ya, nah sekarang ini yang namanya Coca-Cola dan McDonald's gitu ya, misalnya ya, itu lebih berbahaya daripada pesawat pembomnya Amerika B1 atau B2 gitu ya. Wah, karena itu membunuh lebih banyak orang gitu. Nah, dengan demikian akhirnya dengan habisnya atau hilangnya agenda 3 agenda utama manusia abad lalu itu, sekarang kita menuju agenda yang berikutnya. Apa ya agenda berikutnya? Yang pertama, ada slide saya coba. Ya, agenda pertama adalah manusia ini pengen menggapai keabadian gitu ya. Abadian, immortality gitu ya, immortality. Nah,
kalau kita berbicara tentang immortality, ya kita immortality itu kan obsesinya manusia dari dulu, gitu ya. Wah, dari apa namanya, pada saat manusia itu memulai peradaban itu, manusia terobsesi dengan keabadian. Mereka menciptakan Tuhan-Tuhannya. Ada Tuhan Zeus, gitu ya. Ada Tuhan Hera, ada Tuhan Apollo. Itu kalau di Romawi dan di Yunani kuno, gitu. Kalau di 4.000 tahun yang lalu, 3.000 tahunan sampai 1.000 tahun yang lalu itu di Mesir kuno sampai tahun 1.000 tahun atau awal-awal tahun Masehi ini ya, itu mereka mau banyak Tuhan itu ya, itu yang namanya Osiris, Amun-Ra, Anubis, banyak Tuhannya itu ya. Dan rata-rata mereka adalah immortal itu loh. Immortal itu bukannya tidak bisa mati itu ya. Tapi mereka nggak perlu mati, kecuali mereka berantem bisa saling bunuh. Gitu. Tapi kalau mereka tenang damai gitu ya, itu Tuhan-Tuhan itu nggak mati itu. Tapi ada Tuhan yang dibunuh Tuhan lain gitu. Tapi Tuhan-Tuhan yang dibuat manusia di awal-awal, sampai sekarang sih itu memang immortal semua itu. Immortal, nggak bisa mati. Makin lama makin Tuhan itu makin canggih gitu ya manusia. Karena gap pengetahuan manusia itu makin pendek sehingga mereka juga merumuskan Tuhan itu makin canggih gitu, makin canggih. Nah, kalau yang namanya agenda pertama keabadian ini, bagaimana kita itu kok bisa agenda pertama kita adalah keabadian? Iya, sekarang kalau kita bandingkan ya usia harapan hidup manusia dari waktu ke waktu itu, kalau kita melihat pada tahun 1700 itu, abad ke-18, awal abad ke-18, rata-rata manusia itu meninggal sebelum umur 40 tahun. Sebelum, nggak ada itu. Kalau misalkan ada, dulu orang-orang itu dulu panjang umur itu hanya didongeng. Tidak ada fakta arkeologis bahwa manusia itu dulu usianya panjang. Enggak. Manusia usianya pendek itu, ya. Kenapa? Cantengan aja mati kok ya itu. Cantengan itu mati itu. Wow, bahaya cantengan itu. Ada orang yang terkenal mati karena cantengan, namanya Jack Daniel gitu ya. Itu yang mempunyai pabrik bir itu ya. Saking jengkelnya dia nendang kotak bir, debuak gitu ya. Kemudian kakinya luka, cantengan, mati karena sepsis itu ya. Tuh, banyak orang yang mati. Charles Darwin 3 anaknya itu mati muda semua. Charles Darwin itu ya. Charles Darwin itu ya cuman dia paham bahwa ini adalah karena konsekuensi alam itu. Cuman orang-orang yang lain aja bilang Charles Darwin dikutuk oleh Tuhan gitu. Padahal selain Charles Darwin ya banyak yang anaknya mati kayak dia, tapi nggak masuk hitungan. Jadi orang itu memandang itu ya karena Charles Darwin dianggap itu melecehkan keyakinan manusia gitu. Terus kemudian pada saat 3 anaknya itu mati muda itu dibilang itu kutukan Tuhan. Tidak tahu Tuhan yang mana. Apa itu Tuhannya orang Yunani kuno atau Tuhannya orang Mesir kuno yang suka ngutuk-ngutuk itu ya, tidak tahu. Nah, kalau kita melihat bahwa makin lama usaha manusia tanpa disadari gitu ya, penemuan obat-obatan, cara hidup yang sehat gitu ya, ternyata itu meregang itu, mengulur rentang hidup manusia gitu ya. Rentang hidup manusia itu diulur gitu. Itu yang terjadi. Sehingga sekarang usia harapan hidup manusia pada 71 tahun itu. Nah, kalau 71 tahun berarti kita sangat mungkin untuk lebih panjang dari itu gitu ya. Karena itu kan rata-rata ya, ada yang mati muda karena kecelakaan, karena kanker loh, macam-macam ya itu. Sehingga kalau ini rata-rata dunia itu 71 ya kita mempunyai kesempatan jauh lebih tua dari itu kalau kita hidup sehat gitu ya. Hidup sehat gitu. Enggak pakai bom bunuh diri gitu ya. Terus kemudian kalau di jalan ya mentaati rambu-rambu lalu lintas. Hati-hatilah gitu ya. Nah, makin lama makin panjang. Kalau kita ditanya dengan kondisi biologi kita seperti sekarang ini, usia optimal manusia berapa sih? Kira-kira 120 sampai 125 tahun. Kalau manusia itu hidup sehat, nggak pernah sakit gitu ya, atau sakitnya minimal dipertahankan itu,
Manusia itu rentang hidupnya antara 120 sampai 125 gitu. Kenapa? Karena sel tubuh kita itu, sel kita itu disiapkan untuk membelah sampai 50 kali. Setelah 50 memang ya sudah selesai ya itu. Nah, itu pengetahuan ini pun kita kita pahami mulai pada saat yang namanya domba doli itu lahir itu ya. Itu domba doli. Domba doli itu domba hasil cloning yang pertama itu ya, gitu ya. Binatang cloning pertama yang lahir itu doli itu lahir tahun 95. Nah, itu yang menuntun kita mengenai apa sih yang membuat organisme itu, binatang itu menua dan akhirnya mati gitu ya. Nah, pada saat domba doli itu lahir itu, kondisi kesehatan doli ini sama persis dengan ibunya. Jadi dia penyakitnya penyakit tua gitu. Nah, kemudian dibedakan apa yang membedakan doli itu dengan domba-domba yang lain itu. Nah, akhirnya didapatkan bahwa telomere pada domba doli itu jauh lebih pendek dari telomere domba-domba lain itu. Nah, telomere domba doli itu persis atau identik dengan telomere induknya itu. Nah, sehingga akhirnya disimpulkan, oh berarti ya kalau organisme binatang atau tumbuhan itu kromosom di ujung kromosom itu ada yang namanya telomere, itu ada yang di ujung kromosom namanya ya, di ujung kromosom. Seperti tali sepatu itu ya. Tali sepatu itu kan di ujungnya itu ada lilitan. Nah, tujuannya itu memang supaya tali sepatunya tidak terurai. Sama itu ya. Telomere itu fungsinya seperti tali sepatu itu, di ujungnya itu diikat, itu ada selotipnya itu supaya enggak berodol gitu ya. Nah, itu yang telomere itu begitu makin tua, begitu replikasi makin pendek. Pada saat 50 kali pembelahan itu telomere itu habis itu. Nah, itu tahun 96 itu tahun 96 kita paham mengenai telomere. Nah, telomere itu yang kemudian ada yang namanya proyek-proyek di seluruh dunia banyak ya, proyek-proyek yang ingin menggapai keabadian, bagaimana merentang usia manusia, kalau perlu manusia itu tidak mati gitu ya. Sehingga ada yang namanya disebutkan dalam bukunya Noah Harari itu tentang Gilgamesh Project itu. Gilgamesh Project itu adalah proyek multinasional ya, multi-center, melibatkan banyak universitas, banyak negara yang tujuannya menggapai immortality gitu ya. Bahkan tahun 2011 itu pernah masuk majalah Gatra itu bahwa tahun 2040 manusia itu tidak harus mati gitu ya. Jadi artinya teknologi untuk membuat manusia itu tidak perlu mati itu bisa siap dipakai semua orang itu pada tahun 2040 gitu ya. Ya, berharap aja kalian sampai 2040 masih hidup, jadi kemudian nggak perlu mati itu. Tapi kalau itu maksudnya immortal itu nggak perlu mati. Kalau mau mati ya bisa aja, itu silakan, pilihan itu. Jadi kalau nanti tahun 2040 itu mati itu adalah pilihan, pengen mati ya mati aja. Tapi kalau pengen panjang umurnya dan nggak mati ya bisa juga. Artinya teknologi memungkinkan untuk itu. Nah, ini yang disebut Harari sebagai agenda pertama manusia ini ya, agenda pertama. Agenda kedua apa? Nah, agenda kedua manusia itu adalah mengejar kebahagiaan. Slide berikutnya itu ya. Itu mengejar kebahagiaan. Iya, kebahagiaan. Sekarang ini kita itu mengejar kebahagiaan itu nomor 1 ya. Bahkan sekarang itu kita itu kalau kita nggak bahagia, yang kita salahkan pemerintah loh ya. Itu pemerintah. Gimana sih pemerintah itu kok tidak tidak bisa menjamin kebahagiaan ya. Memang sekarang itu bukan lagi yang menjadi ukuran itu, bukan lagi indeks kesejahteraan, tapi indeks kebahagiaan. Nah, secara rutin setiap tahun itu misalnya ada 126 negara yang secara rutin disurvei ya, diperiksa tingkat kebahagiaan masyarakatnya itu ya. Tahun ini yang menjadi negara yang paling bahagia di dunia adalah Finlandia itu, Finlandia. Dari 126 negara itu Finlandia, Denmark dan Swedia itu gantian aja 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang menarik adalah pada saat orang-orang Finlandia diberitahu bahwa mereka adalah masyarakat yang bahagia nomor 1, mereka kaget. Oh, kita ini bahagia ya? Oh, gitu ya. Gitu. Sementara orang Indonesia yang peringkat 92 kebahagiaannya, tiap hari itu menyatakan dirinya bahagia itu.
ngupload nasi pecel di Instagram sambil bilang bahagia itu sederhana. Loh ya gitu. Jadi ini unik orang Indonesia itu. Level kebahagiaannya 92 tapi ngakunya bahagia tiap hari. Sementara orang Finlandia yang paling bahagia mereka, oh kita ini bahagia ya gitu. Tuh. Nah, kebahagiaan ini memang sekarang itu bahwa kebahagiaan itu adalah akhirnya kita tahu bahwa yang namanya bahagia itu adalah hasil kerja otak kita itu ya. Otak kita ditambah dengan konstelasi atau kondisi hormon dan neurotransmitter itu akhirnya menimbulkan kebahagiaan itu ya. Sekarang kita tahu bahwa yang namanya kebahagiaan dan kesenangan itu dua hal yang berbeda gitu. Misalnya apa bedanya kebahagiaan dan kesenangan itu? Kalau kalian itu bisa menikmati tinju, wah lihat tinju atau lihat UFC itu ya, wah Habib menghajar McGregor, wah sampai berdarah-darah, dan kalian senang teriak-teriak gembira, itu kalian tidak bahagia itu. Itu adalah kesenangan itu ya. Itu pleasure dan happiness itu dua hal yang berbeda di otak kita itu ya. Kalau yang namanya kebahagiaan itu harus melibatkan empati. Sementara kalau kita itu lihat tinju atau lihat UFC itu, pusat empati di otak kita itu kita matikan. Kenapa? Supaya kita bisa menikmati orang berdarah-darah ditempelengin itu memerlukan bahwa kita mematikan pusat-pusat empati di otak kita. Sekedar melihat ayam diadu, jago diadu atau ikan cupang diadu itu, kita harus mematikan area-area empati di otak kita, dan itu bukan kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan itu mutlak memerlukan empati. Nah, akhirnya kita juga tahu bahwa yang namanya bahagia itu adalah kondisi tubuh kita di otak kita, di mana bagian di otak tertentu, terus kemudian konstelasi dari hormonal dan neurotransmitternya itu pas akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Sehingga sekarang itu ada yang namanya pil bahagia itu ada itu. Nah, kalau dulu misalkan Ritalin ini ya, kebetulan itu adalah yang saya konsumsi dulu. Saya ini kan autis berat ya dulu. Ya enggak dulu, sekarang juga, cuman sekarang ini sudah bisa memanage lumayan lah ya autisme saya itu. Jadi kalau di depan banyak orang saya nggak ngomong sama botol gitu. Kalau dulu nggak peduli sama orang ya ngomong sama botol gitu ya. Nah, sekarang dulu ada Ritalin. Ritalin itu dulu ya untuk orang anak-anak yang gangguan pemusatan perhatian. Tapi sekarang dipakai untuk meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Loh ya, itu kan. Jadi kalau dulu yang namanya Ritalin itu untuk mengobati anak sakit, itu sekarang untuk meningkatkan prestasi. Nah, ini yang disebut yang namanya bahwa mau tidak mau memang Harari yang mengatakan bahwa agenda kedua manusia sekarang ini mengejar kebahagiaan. Ya jelas memang kita sedang mengejar kebahagiaan. Obat-obatan pil bahagia itu tersedia di mana-mana. Kalau kita stres tersedia obat-obat antidepresan gitu ya. Misalkan depresi itu 1 dari 5 orang itu pernah depresi gitu ya. Saya juga penyandang depresi berat saya sejak tahun 86 itu sampai sekarang gitu ya, berkutat dengan depresi itu ya. Depresi itu tidak ada hubungannya. Lu kok kelihatan gembira lu? Orang depresi itu bisa depresi dan gembira pada saat yang sama gitu ya. Lihat aja itu yang namanya Robin Williams gitu tuh ya. Itu bintang film yang depresi dan mereka mati bunuh diri karena depresinya, coba dilihat. Wajahnya ceria semua itu, nggak kelihatan kalau depresi. Ya itu ya memang kamu nggak tahu bahwa yang namanya depresi itu memang begitu loh. Jangan dikira orang depresi itu diem kayak orang gila gitu ya, enggak gitu ya. Itu yang namanya agenda kedua kita adalah mengejar kebahagiaan. Nah, agenda ketiga ini yang agak-agak sensitif dan orang itu kalau dikasih tahu agak-agak tersinggung gimana gitu loh. Padahal ini fakta. Yang namanya Harari itu menyampaikan fakta bahwa yang namanya agenda ketiga kita itu sekarang adalah transendensi. Transendensi itu apa? Kamu itu pengen jadi Tuhan gitu. Tuhan yang mana? Ya yang Tuhan yang kamu omongin itu loh, yang ada di mana-mana, bisa melihat kemana-mana, maha melihat, maha mendengar itu.
Itu sekarang kalian bisa itu. Bagi yang di Riau ini, gitu. Saya yang di Thailand, kalian melihat yang di Thailand gimana gitu ya. Nah, melihat loh kalian itu yang terjadi di Thailand apa gitu ya. Terus ada temannya yang misalkan di Jakarta, kalian bisa melihat. Gitu. Ya udahlah, mewarisi dikit-dikit lah ya yang namanya kemahatauan itu. Ya. Mama melihat itu. Ya jadi setelah mendapatkan kebahagiaan itu ya pada akhirnya kepingin itu. Dan sebetulnya mereka ini sekarang itu ya, secara kita itu misalkan kita itu dengan takdir genetik gitu ya, takdir genetik misalnya, takdir genetik kita apa? Itu tadi takdir genetik kita itu adalah usia optimal atau usia maksimal kita itu 125 tahun. Tapi dengan adanya Gilgamesh Project dan project-project sejenis itu, kita sekarang bisa membuat itu lebih panjang gitu ya. Sejak tahun 2009 misalnya, di Jerman itu tahun 2009 itu sudah bisa memperpanjang usia cacing itu 9 kali lebih panjang dari cacing-cacing yang lain itu. Tahun 2011 itu, tahun 2011 di Jepang itu sudah bisa membuat seekor tikus itu usianya 12 kali lebih panjang daripada tikus-tikus yang lain. Coba bayangin, sekarang kalau rata-rata usia manusia sekarang itu katakanlah 75 gitu ya. Kalau dikalikan 12 berapa? 1000 tahun gitu ya. Dan dalam keadaan bugar gitu ya. Bugar itu ya, bukan nenek-nenek atau kakek-kakek peot, bukan bugar itu. Nah, itu adalah memperpanjang umur. Tapi kalau transendensi ini gitu ya. Transendensi itu kan kita ini jadi seperti kita bisa ada di mana-mana gitu ya. Kita nggak perlu makan nantinya gitu. Kok bisa nggak perlu makan ya? Ini adalah yang disebut dalam transendensi. Kita mengejar transendensi itu sekarang begini ya. Kalau dijelaskan misalnya sekarang ya bahwa gimana sih ini apa namanya kok bisa transenden itu gimana? Sekarang gini, kita merasa ada ini adalah karena otak kita bekerja gitu ya. Otak kita bekerja, jadi kita merasa ada, terus kemudian kita bisa berpikir, terus kita bisa mempunyai emosi gitu ya. Itu adalah otak kita semua. Itu disebutkan juga dari hari-hari itu bahwa bagaimana emosi itu bekerja, bagaimana kesadaran itu ada. Kesadaran itu juga hasil algoritma otak kita itu. Hanya saja sekarang kita itu belum tahu persis algoritma kesadaran itu seperti apa, sehingga kita belum bisa membuat artificial intelligence yang berkesadaran. Ini yang disebut bahwa kesadaran. Apakah kesadaran itu hanya milik manusia? Ternyata tidak gitu ya. Kalau kita bisa melihat pada binatang-binatang yang non manusia, itu jejak-jejak kesadaran juga ada, meskipun ya pengetahuan atau sains itu skeptis itu. Meskipun kita menemukan jejak-jejak kesadaran yang mirip cara kerjanya otak manusia dengan pada binatang-binatang tertentu itu bukan berarti atau pasti sama bahwa yang namanya binatang itu mempunyai kesadaran yang sama dengan manusia itu. Binatang bisa mengenali tuannya, bisa mengenali temannya. Apakah itu kesadaran? Belum tentu gitu ya. Tapi jejaknya ada gitu. Dan akhirnya yang sekarang kita tahu bahwa kesadaran itu adalah lautan kesadaran. Kesadaran manusia itu tidak sama dengan kesadaran atau mental binatang lain gitu ya. Kenapa? Manusia sangat mengandalkan penglihatan, sangat mengandalkan penglihatan. Dan panjang gelombang yang bisa kita lihat itu cuma kecil gitu ya, pendek, antara panjang gelombang merah sampai panjang gelombang ungu gitu ya. Inframerah, gamma dan lain-lain itu kita nggak bisa lihat gitu. Ultraviolet dan yang lain-lain juga nggak bisa lihat itu. Jadi kesadaran kita itu dipandu atau di istilahnya diwakili terutama itu ya, berperan adalah penglihatan kita. Jadi kesadaran kita melihat atau berhubung dengan alam sekitar kita itu mengandalkan mata. Coba bayangkan seekor kelelawar. Kelelawar itu hidup dalam dunia gema gitu ya. Dia meneriakkan suara dengan gelombang tinggi ya.
ya dengan gelombang tinggi itu yang namanya ultra high frekuensi itu, dan menangkap lagi gelombangnya itu ya. Gelombangnya itu ditangkap lagi. Gitu. Dan seekor kelelawar secara persis bisa membedakan antara kupu dengan ngengat itu. Kita malam-malam itu kalau ada yang terbang-terbang, kita nggak tahu kadang-kadang itu kupu apa ngengat gitu ya. Tapi seekor kelelawar bisa itu. Nah itu yang akhirnya sains kita memandang bahwa yang namanya kesadaran itu ya tidak sendiri, hanya saja kesadaran manusia itu unik gitu ya, dan tidak sama dengan kesadaran-kesadaran binatang lain gitu ya. Nah transendensi itu apa? Transendensi itu begini deh gitu. Misalkan Pramudia ini ya, Pramudia ini. Kalau Pramudia ini merasa dirinya ada kan karena dia hidup gitu ya. Otaknya itu kerja gitu ya. Otaknya kerja. Coba kalau semua data yang ada di otaknya Pramudia ini, ya, semua datanya. Jadi otaknya Pramudia ini adalah big data, data yang sedemikian banyak, ya, ngumpul disimpan di otak itu. Di otaknya ada operating system iOS itu ya, dan tiap orang iOS-nya berbeda-beda gitu ya. Terus kemudian ada aplikasi, ribuan aplikasi di situ ya, yang saling tumpang tindih gitu. Nah, kalau seandainya sebentar lagi itu kita bisa memetakan dengan persis semua iOS-nya, semua aplikasinya dan semua datanya. Terus kemudian itu tadi semua datanya Pramudia itu disimpan di flash disk gitu. Dia kan nggak perlu makan gitu. Dia hanya perlu beberapa watt aja 1 bulan gitu. Nggak perlu makan dia gitu. Dia juga bisa merasa hidup, merasa senang, karena perasaan senang itu produksi dari otak gitu. Bahkan dia bisa makan coto Makassar misalnya, merasakan bisa. Orang itu cuma data aja kok itu. Tekstur-teksturnya itu dia nggak perlu makan untuk bisa merasakan coto Makassar atau soto Betawi itu bisa itu. Ya, bahkan persis itu. Nah, itu kalau di flash disk itu. Kalau kemudian itu diunggah misalkan di mana di cloud gitu. Lah Pramudia ada di mana itu? Ada di mana-mana. Nah, udah deh. Transenden udah ada di mana-mana gitu ya. Dan itu untuk pertama kalinya kalau sudah begitu manusia itu mempunyai kesempatan untuk bergerak dengan kecepatan cahaya gitu. Kalau kamu berupa cloud itu, kamu bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Kalau tubuh manusia begini tidak mungkin itu kita bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi kayak film Star Trek itu omong kosong, itu ada pesawat itu terus kemudian bergerak melebihi kecepatan cahaya, itu hal yang. Nah, transendensi manusia itu bisa dicapai kalau manusia tadi seperti tadi menjadi data, ya, menjadi data, terus kemudian datanya itu di cloud gitu, itu bisa menjadi transenden. Gitu. Nah, itu dulu ya. Itu jadi memang dalam bukunya Harari ini panjang sih kalau kita bahas itu. Tapi pada yang pertama itu ya, pada yang pertama ini kan karena waktunya tadi sebetulnya saya dikasih waktu 20 menit sampai 30 menit ya. Dan ini sudah berlebihan ini. Jadi memang ide Harari dalam buku Homo Deus ini ada beberapa faktor ya, itu ada beberapa faktor gitu ya. Dan nanti dia berbicara juga mengenai revolusi humanisme itu pada saat revolusi pada saat memasuki revolusi industri, bagaimana dunia itu memasuki yang namanya revolusi humanisme. Apa revolusi humanisme itu? Humanisme itu apa sih? Humanisme itu pada saat manusia memikirkan alam semesta, entah itu berfilsafat atau dia berpikir secara rasional, dia tidak lagi mengkonsumsi teologisme gitu ya. Itu adalah humanisme. Jadi humanisme itu apa? Pada saat manusia itu berhenti mengkonsumsi teologisme dalam menjelaskan fenomena atau mekanisme yang terjadi di alam semesta. Jadi humanisme dalam hal ini memang dia nggak perlu teologi gitu. Itu adalah salah satu ciri dari revolusi pengetahuan ilmiah yang didahului oleh revolusi industri di Eropa. Sampai di sini dulu deh, nanti kita bisa diskusi ya, Pram.
Buku Homo Deus bab 2 Homo Sapiens memberikan makna pada dunia. Bagian 4, Para Pendongeng. Karya Yuval Noah Harari, dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Binatang-binatang seperti serigala dan simpanse hidup di sebuah realitas ganda. Di satu sisi, mereka mengenal entitas objektif di luar mereka, seperti pepohonan, batu-batu, dan sungai-sungai. Di sisi lain, mereka menyadari pengalaman subjektif dalam diri mereka, seperti takut, senang, dan hasrat. Sebaliknya, sapiens hidup dalam 3 lapis realitas. Selain pepohonan, sungai, takut, dan hasrat, dunia sapiens juga berisi cerita-cerita tentang uang, Tuhan, negara, dan korporasi. Seperti diungkapkan oleh sejarah, dampak dari Tuhan, negara, dan korporasi tumbuh dengan tanggungan sungai-sungai, ketakutan-ketakutan, dan hasrat-hasrat. Masih banyak sungai di dunia dan orang-orang masih termotivasi oleh ketakutan serta harapan mereka. Tetapi Yesus Kristus, Republik Prancis, dan Apple Inc. telah mengutuk dan memanfaatkan sungai-sungai dan telah belajar membentuk kecemasan dan kerinduan kita yang paling dalam. Karena teknologi-teknologi baru abad ke-21 kemungkinan menjadikan fiksi-fiksi semacam itu semakin kuat, untuk memahami masa depan kita perlu memahami bagaimana cerita-cerita tentang Kristus, Prancis, dan Apple mendapatkan begitu banyak kekuatan. Manusia berpikir bahwa mereka membuat sejarah, tetapi sejarah sesungguhnya berkisar pada jaringan cerita-cerita ini. Kemampuan dasar manusia individual tidak berubah banyak sejak zaman batu. Namun, jaringan cerita-cerita tumbuh dari kekuatan demi kekuatan sehingga mendorong sejarah dari zaman batu ke zaman silikon. Itu sudah mulai sekitar 70.000 tahun lalu, ketika revolusi kognitif memungkinkan sapiens mulai membicarakan hal-hal yang hanya ada dalam imajinasi mereka. Selama 60.000 tahun sapiens merajut banyak jejaring fiksi, tetapi ini semua tetap kecil dan lokal. Arwah leluhur yang dihormati yang disembah oleh salah satu suku benar-benar tidak dikenal oleh para tetangganya, dan kerang-kerang laut yang berharga di satu tempat tidak punya arti apa-apa begitu Anda menyeberangi gunung tak jauh dari tempat itu. Cerita tentang arwah leluhur dan kerang-kerang laut yang berharga masih memberi sapiens keuntungan besar sehingga semua memungkinkan ratusan, dan terkadang bahkan ribuan, sapiens untuk bekerja sama secara efektif, yang jauh lebih hebat dari yang mampu dilakukan oleh Neanderthal atau simpanse. Meskipun demikian, hingga sapiens tetap menjadi pemburu pengumpul, mereka tak bisa bekerja sama dalam skala yang benar-benar masif karena tidak mungkin menghidupi sebuah kota atau kerajaan dengan berburu dan mengumpulkan. Akibatnya, arwah-arwah, peri-peri, dan setan-setan zaman batu menjadi entitas yang relatif lemah. Revolusi agrikultur, yang dimulai sekitar 12.000 tahun lalu, memberi bahan dasar yang diperlukan untuk memperbesar dan memperkuat jejaring-jejaring intersubjektif. Pertanian memungkinkan untuk menghidupi ribuan orang dalam kota-kota padat dan ribuan tentara dalam angkatan perang yang disiplin. Meskipun demikian, jejaring-jejaring intersubjektif kemudian menghadapi sebuah tantangan baru. Untuk bisa mempertahankan mitos-mitos kolektif dan mengorganisasi kerja sama massal, para petani awal bergantung pada kemampuan pemrosesan data dari otak manusia, yang sangat terbatas. Para petani percaya pada cerita tentang dewa-dewa besar. Mereka membangun kuil-kuil untuk Tuhan favorit mereka, mengadakan perayaan untuk menghormatinya, memberinya pengorbanan, tanah, upeti, dan sesaji. Di kota-kota pertama Sumeria kuno, sekitar 6.000 tahun lalu, kuil-kuil tidak hanya menjadi pusat penyembahan, tetapi juga, yang paling penting, menjadi pusat politik dan ekonomi. Dewa-dewa Sumeria cocok dengan analogi fungsi merek-merek dan korporasi-korporasi modern. Kini, korporasi-korporasi adalah entitas legal fiksional yang memiliki properti, meminjamkan uang, mempekerjakan pegawai, dan menginisiasi usaha-usaha keekonomian. Di kota kuno Uruk, Lagash, dan Shurupak dewa-dewa berfungsi sebagai entitas legal yang bisa memiliki ladang dan budak, memberi dan menerima pinjaman, membayar gaji dan membangun bendungan serta kanal-kanal. Karena dewa-dewa tidak pernah mati dan karena mereka tak punya anak yang bertikai memperebutkan warisan, maka mereka bisa menghimpun semakin banyak properti serta kekuasaan. Semakin banyak saja jumlah orang Sumeria yang dipekerjakan oleh dewa-dewa, mengambil utang dari dewa-dewa, menggarap lahan-lahan milik dewa, membayar pajak dan upeti kepadanya. Sebagaimana masa sekarang di San Francisco, John dipekerjakan oleh Google, sedangkan Mary bekerja untuk Microsoft, demikian pula di Uruk kuno seseorang dipekerjakan oleh Yang Maha Besar Dewa Enki, sedangkan tetangganya bekerja untuk Dewi Inanna.
Kuil Enki dan Inanna mendominasi langit Uruk dan logo keilahian mereka menghiasi bangunan-bangunan, barang-barang, dan pakaian-pakaian. Bagi masyarakat Sumeria, Enki dan Inanna senyata Google dan Microsoft bagi kita. Berbeda dengan para pendahulu mereka, hantu-hantu dan arwah-arwah zaman batu, dewa-dewa Sumeria adalah entitas yang sangat kuat. Tak perlu dikatakan bahwa dewa-dewa itu tidak sungguh-sungguh menjalankan bisnisnya karena alasan sederhana bahwa mereka memang tidak ada dimanapun, kecuali dalam imajinasi manusia. Aktivitas sehari-hari diatur oleh para pendeta kuil, seperti Google dan Microsoft perlu mempekerjakan manusia-manusia berdaging dan berdarah untuk menjalankan urusan mereka. Meskipun demikian, setelah Tuhan-Tuhan itu mendapatkan semakin banyak properti dan kekuasaan, para pendeta tak mampu mengatasinya. Mereka mungkin mewakili Tuhan Langit Maha Besar atau Dewi Bumi yang tahu segalanya, tetapi mereka sendiri adalah makhluk-makhluk mortal yang bisa keliru. Mereka kesulitan mengingat mana tanah, kebun, dan ladang Dewi Inanna, mana pegawai Inanna yang sudah menerima gaji, mana penyewa yang tak mau membayar sewa, dan berapa bunga yang dibebankan Dewi kepada para pengutang. Inilah salah satu alasan utama mengapa di Sumeria, seperti dimanapun di dunia, jaringan kerja sama manusia jelas tidak bisa meluas, bahkan ribuan tahun setelah revolusi agrikultur. Tidak ada kerajaan besar, tidak ada jaringan perdagangan luas, dan tak ada agama universal. Hambatan itu akhirnya bisa disingkirkan sekitar 5.000 tahun lalu ketika orang Sumeria menciptakan tulisan dan uang. Kembar Siam ini, lahir dari orang tua yang sama pada saat yang sama dan di tempat yang sama, membongkar tembok pembatas pemrosesan data otak manusia. Tulisan dan uang memungkinkan dimulainya pengumpulan pajak dari ratusan ribu orang, mengorganisasi birokrasi yang kompleks dan mendirikan kerajaan-kerajaan besar. Di Sumeria, kerajaan-kerajaan ini diatur atas nama Tuhan oleh sosok manusia yang menjadi raja pendeta. Di daerah tetangganya, Lembah Nil, orang-orang selangkah lebih maju, menggabungkan status raja pendeta dengan dewa untuk menciptakan Tuhan yang bernyawa, Fir'aun. Orang-orang Mesir memandang Fir'aun sebagai Tuhan yang sesungguhnya, bukan sekadar wakil ilahi. Seluruh Mesir milik Tuhan itu, dan seluruh rakyat harus mematuhi perintahnya dan membayar pajak yang dibebankannya. Seperti di kuil-kuil Sumeria, Tuhan Fir'aun di Mesir juga tidak mengelola sendiri imperium bisnisnya. Sebagian Fir'aun memerintah dengan tangan besi, sementara yang lain menjalani masa hidupnya dengan perjamuan-perjamuan dan perayaan-perayaan, tetapi dalam kedua kasus pekerjaan praktis memerintah Mesir diserahkan kepada ribuan pejabat yang melek huruf. Seperti halnya manusia yang lain, Fir'aun memiliki tubuh biologis dengan kebutuhan, hasrat, dan emosi biologis. Namun, si Fir'aun biologis tidak terlalu penting. Penguasa sejati Lembah Nil adalah Fir'aun yang diimajinasikan, eksis dalam cerita-cerita yang disebarluaskan oleh jutaan orang Mesir. Sementara Fir'aun duduk di ibu kota Memphis, makan anggur di istana dan bercengkerama dengan para istri dan gundik-gundiknya, para pejabat Fir'aun menjelajahi kerajaan dari pesisir Mediteran sampai ke Gurun Nubia. Para birokrat mengalkulasi pajak yang harus dibayar oleh setiap desa, mencatatnya dalam gulungan papirus dan mengirimnya ke Memphis. Ketika datang perintah dari Memphis untuk merekrut tentara bagi angkatan perang atau buruh untuk proyek pembangunan, para pejabat mengumpulkan orang-orang yang dibutuhkan. Mereka menghitung berapa banyak gandum yang tersedia di lumbung kerajaan, berapa banyak hari kerja yang dibutuhkan untuk membersihkan kanal-kanal dan waduk-waduk, berapa banyak itik dan babi harus dikirim ke Memphis agar rumah tangga Fir'aun bisa makan enak. Bahkan, ketika sang Tuhan bernyawa itu mati, dan mayatnya dibalsem dan disimpan dalam prosesi pemakaman yang megah ke pemakaman kerajaan di luar Memphis, birokrasi tetap berjalan. Para pejabat terus menulis gulungan-gulungan papirus, mengumpulkan pajak, mengirim perintah, dan melumasi gir mesin Fir'aun. Jika dewa-dewa Sumeria mengingatkan kita pada merek-merek perusahaan masa kini, demikian pula Fir'aun Tuhan bernyawa bisa dibandingkan dengan brand personal seperti Elvis Presley, Madonna, atau Justin Bieber. Seperti halnya Fir'aun, Elvis juga memiliki tubuh biologis, lengkap dengan kebutuhan, hasrat, dan emosi biologis. Elvis makan, minum, dan tidur. Namun, Elvis lebih dari sekadar tubuh biologis. Seperti Fir'aun, Elvis adalah sebuah cerita, mitos, dan merek itu jauh lebih penting ketimbang tubuh biologisnya. Semasa hidup Elvis, merek itu meraup jutaan dolar dari penjualan rekaman, tiket, poster, dan hak cipta, tetapi hanya bagian kecil pekerjaan yang perlu dilakukan Elvis sendiri. Sebagian besar dituntaskan oleh sekelompok pasukan kecil agen, pengacara, produser, dan sekretaris.
Sehingga, ketika Elvis biologis mati, mereknya tetap berjalan terus. Bahkan, kini para penggemarnya masih membeli poster dan album sang raja, stasiun-stasiun radio masih terus membayar royalti, dan lebih dari 1,5 juta peziarah setiap tahun membanjiri Graceland, Tennessee, layaknya pemakaman sang raja di Memphis. Sebelum penciptaan tulisan, cerita-cerita terkurung dalam kapasitas terbatas otak manusia. Anda tidak bisa menciptakan cerita-cerita yang terlalu rumit, yang tak bisa diingat orang. Namun, dengan tulisan, tiba-tiba Anda bisa menciptakan cerita-cerita yang luar biasa panjang dan rumit, yang bisa disimpan dalam tablet dan kertas, bukan dalam kepala manusia. Tak ada orang Mesir kuno yang mampu mengingat semua tanah, pajak, dan upeti Firaun. Elvis Presley bahkan tak pernah membaca semua kontrak yang ditandatangani atas namanya. Tak ada jiwa bernyawa yang tahu semua hukum dan regulasi Uni Eropa, dan tak ada bankir atau agen CIA mampu melacak setiap dolar yang ada di dunia. Namun, semua detail ini tertulis di suatu tempat, dan himpunan dokumen yang relevan menjelaskan identitas serta kekuasaan para Firaun, Elvis, Uni Eropa, dan dolar. Dengan demikian, tulisan memungkinkan manusia mengatur seluruh masyarakat dengan suatu cara yang algoritmik. Kita menjumpai istilah algoritma ketika berusaha menjelaskan apa itu emosi dan bagaimana otak berfungsi, dan mendefinisikannya sebagai seperangkat langkah metodis yang bisa digunakan untuk mengalkulasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dalam masyarakat buta huruf, orang-orang melakukan semua kalkulasi dan membuat keputusan dalam kepala mereka. Dalam masyarakat melek huruf, orang terorganisasi menjadi jaringan sehingga setiap orang hanyalah satu langkah kecil dalam sebuah algoritma besar, dan algoritma secara keseluruhanlah yang membuat keputusan penting. Inilah esensi dari birokrasi. Pikirkan tentang sebuah rumah sakit modern, misalnya. Ketika Anda datang, tangan resepsionis menyerahkan formulir standar dan menanyakan kepada Anda seperangkat pertanyaan yang sudah disiapkan. Jawaban Anda diteruskan kepada perawat, yang mencocokkannya dengan regulasi rumah sakit dalam rangka memutuskan pemeriksaan awal yang harus diberikan kepada Anda. Dia kemudian, misalnya, mengukur tekanan darah dan detak jantung Anda, dan mengambil sampel darah. Dokter jaga memeriksa hasil pemeriksaan awal, dan mengikuti tata cara yang ketat dalam rangka menetapkan bangsal mana yang harus menerima Anda. Di bangsal, Anda menjalani pemeriksaan yang jauh lebih teliti, seperti X-ray atau scan fMRI, yang dimandatkan oleh buku tebal pedoman medis. Dokter spesialis kemudian menganalisis hasil-hasilnya menurut database statistik yang sudah sangat dikenal, menentukan obat apa yang harus diberikan kepada Anda, atau pemeriksaan lanjutan apa yang harus dilakukan. Struktur algoritmik ini memastikan bahwa tak benar-benar penting siapa resepsionisnya, perawatnya, atau dokter jaganya. Watak personalitas mereka, pandangan politik mereka, dan suasana hati yang melingkupi tidak relevan. Sepanjang mereka semua mengikuti regulasi dan tata cara, mereka bisa mengobati Anda dengan baik. Menurut ideal algoritmik itu, nasib Anda ada di tangan sistem, dan tidak di tangan makhluk-makhluk mortal berdaging dan berdarah yang kebetulan menduduki posisi ini dan itu. Apa yang berlaku pada rumah sakit itu juga berlaku pada angkatan perang, penjara, sekolah, dan korporasi, dan kerajaan-kerajaan kuno. Tentu saja, Mesir kuno secara teknologi amat jauh kecanggihannya dibandingkan rumah sakit modern, tetapi prinsip algoritmiknya sama. Dalam Mesir kuno juga, keputusan dibuat bukan oleh satu orang bijak, melainkan oleh sebuah jaringan pejabat yang terhubung melalui papirus dan prasasti-prasasti batu. Bertindak atas nama Firaun sang Tuhan bernyawa, jaringan merestrukturisasi masyarakat manusia dan membentuk ulang dunia alami. Misalnya, Firaun Senusret III dan putranya Amenemhat III, yang berkuasa di Mesir dari tahun 1878 sampai 1814 SM, menggali sebuah kanal raksasa yang menghubungkan Nil dengan rawa-rawa lembah Fayum. Sebuah sistem rumit bendungan, waduk, dan kanal-kanal kecil membelokkan sebagian air Nil ke Fayum, menciptakan danau buatan raksasa yang menampung 50 miliar meter kubik air. Sebagai perbandingan, Danau Mead, waduk buatan terbesar di Amerika Serikat, yang dibentuk oleh bendungan Hoover, hanya menampung 35 miliar meter kubik air. Proyek rekayasa Fayum memberi Firaun kekuasaan untuk mengatur Nil, mencegah banjir destruktif, dan menyediakan bantuan air yang sangat berharga pada masa-masa kekeringan. Selain itu, proyek itu mengubah Fayum dari sebuah rawa-rawa penuh buaya yang dikelilingi gurun tandus menjadi lumbung pangan Mesir. Di tepian danau buatan baru itu dibangun kota baru Shedet, yang oleh orang Yunani disebut Crocodilopolis, kota buaya. Kota itu didominasi oleh kuil dewa buaya, Sobek, yang diidentifikasi dengan Firaun. Patung kontemporer terkadang menunjukkan Firaun menunggang kepala buaya.
Kuil itu dihuni seekor buaya suci yang dinamai Petsuchos, yang dianggap sebagai inkarnasi Sobek. Seperti Tuhan bernyawa Firaun, Tuhan bernyawa Petsuchos dipelihara penuh cinta oleh para pendeta yang menyuguhkan makanan lezat untuk reptil beruntung itu, bahkan mainan, dan diberi pakaian jubah emas serta mahkota berhias berlian. Lagi pula, Petsuchos adalah mereknya pendeta, dan otoritas serta penghidupan mereka bergantung padanya. Ketika Petsuchos mati, seekor buaya baru langsung dipilih untuk memakai sandal-sandalnya, sementara si reptil yang sudah mati dibalsem dengan hati-hati dan dimumi. Pada masa Senuster III dan Amenhotep III, Mesir tak punya buldozer maupun dinamit. Mereka bahkan tak punya alat-alat besi, kuda-kuda pekerja, atau roda-roda. Roda belum digunakan secara umum di Mesir hingga sekitar 1500 SM. Alat-alat perunggu dianggap sebagai teknologi unggulan, tetapi benda-benda itu begitu mahal dan langka sehingga sebagian besar pekerjaan bangunan dilakukan dengan alat-alat yang hanya terbuat dari batu dan kayu, dioperasikan dengan kekuatan otot manusia. Banyak orang berpendapat bahwa proyek-proyek bangunan besar Mesir kuno, semua bendungan dan waduk serta piramida, pasti dibangun oleh makhluk asing dari angkasa. Bagaimana mungkin sebuah budaya yang bahkan belum punya roda dan besi mampu menghasilkan keajaiban seperti itu? Tetapi, kenyataannya sangat berbeda. Orang Mesir membangun Danau Fayum dan piramida bukan berkat bantuan makhluk langit, melainkan berkat keterampilan organisasional yang dahsyat. Dengan mengandalkan ribuan birokrat melek huruf, Firaun merekrut puluhan ribu buruh dan makanan cukup untuk mempertahankan mereka hingga bertahun-tahun. Ketika puluhan ribu buruh bekerja sama selama beberapa dekade, mereka bisa membangun sebuah danau buatan atau piramida, bahkan dengan alat-alat batu. Firaun sendiri hampir tidak pernah mengangkat satupun jarinya, tentu saja. Dia tidak mengumpulkan pajak sendiri, dia tidak menggambar sendiri rencana-rencana arsitektur, dan dia pasti tidak pernah mengangkat sekop. Namun, orang Mesir percaya bahwa hanya doa pada Firaun Tuhan bernyawa itu dan pada patron surgawinya, Sobek, yang dapat menyelamatkan lembah Nil dari banjir dan kekeringan. Mereka benar. Firaun dan Sobek adalah entitas imajiner yang tidak melakukan apapun untuk menaikkan atau menurunkan level air Nil. Tetapi ketika jutaan orang percaya pada Firaun dan Sobek, dan karenanya bekerja sama dalam membangun bendungan serta menggali kanal, banjir dan kekeringan menjadi jarang terjadi. Bandingkan dengan dewa-dewa Sumeria, apalagi dewa-dewa zaman batu, dewa-dewa Mesir kuno benar-benar merupakan entitas yang sekuat entitas-entitas yang mendirikan kota-kota, menggalang angkatan perang, dan mengatur kehidupan jutaan orang, sapi, dan buaya. Mungkin terdengar aneh menisbatkan kepada entitas-entitas imajiner dalam hal membangun dan mengatur. Namun, kini kita sudah terbiasa berkata bahwa Amerika Serikat membangun bom nuklir pertama, bahwa Cina membangun bendungan 3 ngarai, atau Google sedang membangun mobil otonom. Lalu, mengapa tak boleh mengatakan bahwa Firaun membangun waduk dan Sobek menggali kanal? Hidup di atas kertas. Tulisan berperan memfasilitasi munculnya entitas fiksional yang kuat, yang mengatur jutaan orang dan membentuk ulang realitas sungai, rawa, dan buaya. Secara simultan, tulisan juga memudahkan manusia untuk meyakini keberadaan entitas fiksional itu karena ia membiasakan orang untuk mengalami realitas melalui meditasi simbol-simbol abstrak. Para pemburu pengumpul menghabiskan hari-hari mereka dengan memanjat pohon, mencari jamur, dan memburu babi hutan serta kelinci. Realitas keseharian mereka hanya berisi pohon, jamur, babi hutan, dan kelinci. Para petani bekerja seharian di ladang, membajak, memanen, menggiling jagung, dan merawat binatang ternak. Realitas keseharian mereka adalah merasakan bumi berlumpur di bawah kaki telanjang, aroma sapi yang menghela bajak, dan menikmati aroma roti hangat yang baru diangkat dari tungku. Sementara para juru tulis Mesir kuno menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk membaca, menulis, dan menghitung. Realitas keseharian mereka berisi tanda-tanda tinta pada gulungan-gulungan papirus, yang menetapkan siapa memiliki ladang yang mana, berapa harga sapi, dan berapa pajak tahunan yang harus dibayar para petani. Seorang juru tulis bisa memutuskan nasib warga satu desa dengan satu goresan alat tulis. Mayoritas besar orang-orang tetap buta huruf sampai abad modern, tetapi para administratur yang maha penting itu semakin banyak melihat realitas melalui media naskah-naskah tertulis. Bagi kalangan elit yang melek huruf, entah itu di Mesir kuno atau di Eropa abad ke-20, segala yang tertulis pada secari kertas sekurang-kurangnya serial pohon, sapi, dan manusia.
Pada musim semi 1940, ketika orang Nazi menyerbu Prancis dari utara, banyak penduduk Yahudi melarikan diri dari negara itu menuju selatan. Untuk bisa menyeberangi perbatasan, mereka perlu visa ke Spanyol dan Portugis, dan bersama dengan banjir pengungsi lainnya, puluhan ribu orang Yahudi mengepung konsulat Portugis di Bordeaux dalam upaya mati-matian untuk mendapatkan lembar kertas penyelamat hidup itu. Pemerintah Portugis melarang para konsulnya di Prancis mengeluarkan visa tanpa ada persetujuan sebelumnya dari Kementerian Luar Negeri. Tetapi konsul di Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, memutuskan untuk mengabaikan perintah itu, tanpa khawatir akan karir yang sudah dia geluti selama 30 tahun. Ketika tangtang Nazi sudah semakin mendekati Bordeaux, Sousa Mendes dan timnya bekerja siang malam selama 10 hari, nyaris tanpa berhenti untuk tidur, hanya menerbitkan visa dan menyetempel lembaran-lembaran kertas. Sousa Mendes menerbitkan ribuan visa sebelum akhirnya tumbang kelelahan. Pemerintah Portugis, yang agak segan menerima para pengungsi ini, mengirim agen-agennya untuk menjemput konsul pembangkang itu pulang, lalu mencopotnya dari kantor luar negeri. Namun, para pejabat yang kurang peduli pada kesengsaraan nasib manusia-manusia itu tetap menghormati dokumen dan visa-visa yang sudah dikeluarkan Mendes. Para birokrat Prancis, Spanyol, dan Portugis juga menyemangati hingga 30.000 orang keluar dari perangkap maut Nazi. Sousa Mendes, yang bersenjatakan tak lebih dari stempel karet, bertanggung jawab atas operasi penyelamatan terbesar oleh satu individu dalam Holocaust. Kesakralan catatan tertulis sering memiliki efek yang jauh kurang positif. Dari tahun 1958 sampai 1961, Cina komunis menjalankan lompatan besar maju, ketika Mao Zedong ingin mengubah Cina dengan cepat menjadi negara adidaya. Bermaksud menggunakan surplus gandum untuk mendanai proyek-proyek industri dan militer, Mao memerintahkan pelipat gandaan hingga 3 kali produksi pertanian. Dari kantor-kantor pemerintah di Beijing tuntutan mustahilnya itu turun melalui tangga birokrasi, ke pemerintahan provinsi, sampai ke kepala-kepala desa. Para pejabat lokal, yang takut menyuarakan kritik dan ingin menyenangkan atasan, mengarang jawaban imajiner kenaikan dramatis hasil pertanian. Ketika angka-angka bualan itu menaiki tangga birokrasi, setiap pejabat membesar-besarkannya lagi, menambahkan angka 0 di sana-sini dengan goresan pena. Akibatnya, pada 1958, pemerintah Cina mendapat informasi bahwa produksi gandum tahunan 50% lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Mempercayai laporan itu, pemerintah menjual jutaan ton beras ke negara-negara asing untuk ditukar dengan senjata dan mesin-mesin berat, dengan berasumsi bahwa masih cukup yang tersedia untuk makan penduduk Cina. Hasilnya adalah kelaparan terbesar dalam sejarah dan kematian puluhan juta orang Cina. Sementara itu, laporan-laporan antusias dari keajaiban pertanian Cina mencapai halayak di seluruh dunia. Julius Nyerere, presiden idealistik dari Tanzania, sangat terkesan dengan keberhasilan Cina. Dalam rangka memodernisasi pertanian Tanzania, Nyerere mantap menciptakan pertanian kolektif dengan model Cina. Ketika para petani menolak rencana itu, Nyerere mengirim militer dan polisi untuk menghancurkan desa-desa tradisional dan merelokasi paksa ratusan ribu petani ke ladang-ladang kolektif baru. Propaganda pemerintah menggambarkan pertanian itu bak miniatur surga, tetapi banyak dari pertanian itu hanya ada dalam dokumen-dokumen pemerintah. Protokol dan laporan tertulis di ibu kota Dar es Salaam menyebutkan bahwa pada tanggal sekian-sekian para penghuni desa Anu dan Anu direlokasi ke ladang ini dan itu. Kenyataannya, ketika para penduduk desa sampai ke tempat yang dituju, mereka sama sekali tak menemukan apa-apa. Tak ada rumah, tak ada ladang, tak ada alat. Meskipun demikian, para pejabat melaporkan sukses besar kepada diri sendiri dan kepada Presiden Nyerere. Faktanya, dalam waktu kurang dari 10 tahun, Tanzania berubah dari negara eksportir makanan terbesar Afrika menjadi importir neto, yang tak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan eksternal. Pada 1979, 90% petani Tanzania hidup dengan pertanian-pertanian kolektif, tetapi mereka menghasilkan hanya 9% dari hasil pertanian negara itu. Meskipun sejarah tulisan penuh kecelakaan-kecelakaan semacam itu, keuntungan dari pemerintahan yang lebih efisien umumnya melampaui biayanya, paling tidak dari perspektif pemerintah. Tak ada penguasa yang mampu melawan godaan untuk berusaha mengubah realitas dengan satu goresan pena, dan jika bencana yang timbul, perbaikannya akan berbentuk tulisan dalam semakin banyak memo-memo dan penerbitan peraturan, ketetapan, serta perintah. Bahasa tulis bisa saja digambarkan sebagai cara sederhana menjelaskan realitas, tetapi perlahan-lahan ia menjadi cara yang dahsyat untuk membentuk ulang realitas. Ketika laporan-laporan resmi bertabrakan dengan realitas objektif, sering realitas yang harus mengalah.
Siapapun yang pernah berurusan dengan otoritas perpajakan, sistem pendidikan, atau birokrasi kompleks lainnya tahu bahwa kebenaran nyaris tak penting. Apa yang tertulis dalam formulir Anda jauh lebih penting. Kitab-kitab suci. Benarkah bahwa ketika teks dan realitas bertubrukan, realitas terkadang mengalah? Bukankah itu hanya hujatan yang umum tetapi dibesar-besarkan terhadap sistem birokrasi? Sebagian besar birokrat, entah melayani Firaun atau Mao Zedong, adalah orang berakal, dan sudah barang tentu akan berdalih begini. Kami menggunakan tulisan untuk menggambarkan realitas di ladang, kanal, dan lumbung. Jika deskripsinya akurat, kami bisa membuat keputusan-keputusan realistis. Jika deskripsinya tidak akurat, itu bisa menyebabkan kelaparan dan bahkan pemberontakan. Lalu kami, atau pemerintahan dari rezim pada masa mendatang, belajar dari kesalahan itu dan berusaha membuat deskripsi yang lebih benar. Jadi, dari waktu ke waktu, dokumen-dokumen kami pasti akan menjadi semakin tepat. Pada tingkat tertentu itu benar, tetapi mengabaikan dinamika historis yang berlawanan. Ketika birokrasi mengakumulasi kekuasaan, mereka cenderung kebal pada kesalahan mereka sendiri. Alih-alih mengubah cerita-cerita mereka agar sesuai kenyataan, mereka bisa mengubah realitas agar cocok dengan cerita mereka. Akhirnya realitas eksternal cocok dengan fantasi-fantasi birokrasi, tetapi hanya karena mereka memaksa realitas untuk melakukannya. Misalnya, perbatasan banyak negara Afrika mengabaikan garis-garis sungai, rentang gunung, dan rute-rute perdagangan, memecah zona-zona historis dan ekonomi tanpa perlu, dan mengabaikan identitas etnik dan religius lokal. Satu suku bisa jadi tercecer di beberapa negara, sedangkan satu negara bisa menggabungkan sempalan-sempalan dari banyak klan rival. Problem semacam itu menghantui negara di seluruh dunia, tetapi di Afrika luar biasa parah karena perbatasan-perbatasan Afrika modern tidak mencerminkan harapan dan perjuangan bangsa-bangsa lokal. Mereka dibuatkan garis-garis oleh para birokrat Eropa yang tak pernah menjejakkan kaki di Afrika. Pada akhir abad ke-19, beberapa kekuatan Eropa menjatuhkan klaim atas sejumlah teritori Afrika. Takut klaim-klaim yang bertentangan bisa mengarah pada perang Eropa habis-habisan, pihak-pihak yang berkepentingan berkumpul di Berlin tahun 1884 dan membagi Afrika seakan-akan itu kue pai. Pada masa itu, banyak pedalaman Afrika adalah terra incognita, tanah tak dikenal, bagi orang Eropa. Inggris, Prancis, dan Jerman punya peta yang akurat wilayah-wilayah pesisir Afrika, dan tahu persis di mana muara-muara sungai Niger, Kongo, dan Zambezi. Namun, mereka tak tahu banyak tentang jalur-jalur sungai itu di daratan, tentang kerajaan-kerajaan dan suku-suku yang hidup di sepanjang tepian sungai, dan tentang agama, sejarah, dan geografi lokal. Ini nyaris tak penting bagi para diplomat Eropa. Mereka menggelar peta setengah kosong Afrika di atas meja Berlin yang berpelitur bagus, mencoret-coretkan beberapa garis di sana-sini, dan membagi-bagi benua itu di antara mereka. Ketika tiba waktunya, orang Eropa itu melakukan penetrasi ke pedalaman Afrika, berbekal peta yang sudah disepakati itu. Mereka menemukan bahwa banyak perbatasan yang digariskan di Berlin sangat kurang adil bagi realitas geografi, ekonomi, dan etnis Afrika. Namun, untuk menghindari terulangnya persengketaan, para penyerbu itu tetap berpegang pada kesepakatan mereka, dan garis-garis imajiner itu menjadi perbatasan aktual koloni-koloni Eropa. Dalam paruh kedua abad ke-20, saat imperium-imperium Eropa terdisintegrasi dan koloni-koloni mereka mendapatkan kemerdekaan, negara-negara baru itu menerima perbatasan-perbatasan kolonial karena takut alternatif lain akan berupa perang dan konflik tanpa ujung. Banyak kesulitan yang dihadapi negara-negara Afrika saat ini berakar dari fakta bahwa perbatasan-perbatasan mereka tak masuk akal. Ketika fantasi-fantasi tertulis dari para birokrat Eropa itu bertemu dengan realitas Afrika, realitas dipaksa untuk menyerah. Sistem pendidikan modern kita memberi banyak contoh lain realitas yang tunduk pada catatan-catatan tertulis. Ketika mengukur lebar meja saya, penggaris yang saya gunakan tak banyak berpengaruh. Lebar meja saya tetap sama, apakah saya katakan 200 cm atau 78,74 inci. Namun, ketika para birokrat mengukur masyarakat, penggaris yang mereka gunakan semuanya berbeda. Ketika sekolah mulai menilai orang berdasarkan nilai-nilai numerikal yang pasti, kehidupan jutaan murid dan guru berubah secara dramatis. Nilai-nilai itu merupakan penemuan yang relatif baru. Para pemburu pengumpul tidak pernah menandai pencapaian mereka, dan bahkan ribuan tahun setelah revolusi agrikultur sedikit lembaga pendidikan yang menggunakan tanda-tanda pasti itu. Pada akhir tahun seorang tukang sepatu magang tidak menerima selembar kertas yang menyebutkan dia sudah mendapat nilai A untuk tali sepatu, tetapi C- untuk gesper.
Seorang mahasiswa pada masa Shakespeare meninggalkan Oxford hanya dengan satu dari dua kemungkinan hasil, dengan gelar atau tanpa gelar. Tak ada yang berpikir tentang memberi satu mahasiswa nilai akhir 74 dan yang lain 88. Sistem pendidikan massal abad industrilah yang memulai penggunaan nilai-nilai angka pasti secara reguler. Setelah pabrik-pabrik dan kementerian-kementerian pemerintahan menjadi terbiasa berpir dalam bahasa angka-angka, sekolah-sekolah pun mengikutinya. Mereka mulai mengukur nilai setiap murid menurut nilai rata-rata mereka, sementara nilai setiap guru dan kepala sekolah ditentukan menurut rata-rata keseluruhan sekolah. Begitu para birokrat mulai menggunakan penggaris ini, realitas tertransformasi. Pada mulanya, sekolah-sekolah bertujuan untuk fokus mencerahkan dan mengedukasi murid, dan nilai-nilai hanyalah sarana pengukuran keberhasilan. Namun, secara alamiah sekolah-sekolah mulai fokus pada pencapaian nilai-nilai tinggi. Sebagaimana diketahui oleh setiap anak, guru, dan pengawas, kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai nilai tinggi dalam ujian tidaklah sama dengan pemahaman sebenarnya akan kesusastraan, biologi, atau matematika. Setiap anak, guru, dan pengawas juga tahu bahwa ketika dipaksa untuk memilih di antara keduanya, sebagian besar sekolah akan memilih nilai. Kekuatan catatan-catatan tertulis mencapai puncaknya ketika muncul kitab-kitab suci. Para pendeta dan juru tulis dalam peradaban kuno menjadi terbiasa melihat dokumen sebagai buku pedoman untuk realitas. Pada mulanya teks memberitahu mereka tentang realitas pajak, ladang, dan lumbung. Namun, sebagaimana birokrasi mendapatkan kekuasaan, demikian pula teks mendapatkan otoritas. Para pendeta tidak hanya mencatat daftar properti Tuhan, tetapi juga perbuatan, perintah, dan rahasia Tuhan. Kitab-kitab suci yang dihasilkannya berlaga menggambarkan realitas secara keseluruhan, dan generasi-generasi sarjana menjadi terbiasa untuk mencari semua jawaban dalam halaman-halaman Injil, Al-Quran, dan Veda. Secara teori, jika suatu kitab suci salah menafsirkan realitas, cepat atau lambat para muridnya akan menemukan ini dan otoritas teks itu pun berkurang. Abraham Lincoln mengatakan Anda tidak bisa membohongi setiap orang sepanjang waktu. Baiklah, itu hanya angan-angan. Dalam praktiknya, kekuatan jaringan kerja sama manusia bergantung pada perimbangan rumit antara kebenaran dan fiksi. Jika Anda mendistorsi realitas terlalu banyak, ia akan melemahkan Anda, dan Anda tidak akan mampu bersaing dengan lawan-lawan yang berpandangan lebih jernih. Di sisi lain, Anda tidak bisa mengorganisasi massa secara efektif tanpa bergantung pada suatu mitos fiksional. Jadi, jika Anda bersikuku dengan realitas murni tanpa mencampurkan fiksi ke dalamnya, hanya sedikit orang yang akan mengikuti Anda. Jika Anda menggunakan sebuah mesin waktu untuk mengirim seorang ilmuwan modern ke Mesir kuno, ia tidak akan mampu merebut kekuasaan dengan membongkar fiksi-fiksi para pendeta lokal dan menguliahi para petani tentang evolusi, relativitas, dan fisika kuantum. Tentu saja, jika ilmuwan kita bisa menggunakan pengetahuannya dalam rangka menghasilkan beberapa senapan dan benda-benda artileri, dia bisa mendapatkan keuntungan besar atas Firaun dan buaya Dewa Sobek. Namun, untuk bisa menambang biji besi, membangun tanur tinggi, dan memproduksi bubuk mesiu, ilmuwan itu akan memerlukan banyak petani pekerja keras. Apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa menginspirasi mereka dengan menjelaskan bahwa energi dibagi massa sama dengan kecepatan cahaya dikuadratkan? Jika Anda kebetulan berpikir demikian, silakan bepergian ke Afghanistan atau Suriah masa kini dan mencoba keberuntungan. Organisasi manusia yang benar-benar kuat, seperti Mesir era Firaun, imperium-imperium Eropa dan sistem sekolah modern, tidak dengan sendirinya berpandangan jernih. Banyak dari kekuatan mereka bergantung pada kemampuan untuk memaksakan keyakinan-keyakinan fiksional mereka pada realitas yang pasrah. Itulah inti dari ide tentang uang, misalnya. Pemerintah membuat lembar-lembar kertas tanpa nilai, mendeklarasikannya bernilai, dan kemudian menggunakannya untuk menghitung nilai segala sesuatu. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga membayar pajak dengan menggunakan lembar-lembar kertas kini sehingga warga negara tak punya pilihan, selain mengikutinya, paling tidak sebagian dari mereka. Akibatnya, uang kertas ini benar-benar menjadi bernilai, para pejabat pemerintah tetap percaya pada uang-uang itu, dan karena pemerintah mengontrol penerbitan uang kertas itu, kekuasaannya pun tumbuh. Jika seseorang memprotes bahwa ini hanya lembar-lembar kertas tak bernilai, dan berperilaku seakan-akan uang itu memang hanya lembaran kertas, dia tak akan mendapat apa-apa dalam kehidupannya. Hal yang sama terjadi ketika sistem pendidikan mendeklarasikan bahwa ujian matrikulasi adalah metode terbaik untuk mengevaluasi mahasiswa. Sistem itu memiliki otoritas yang memadai untuk memengaruhi standar bagi perguruan tinggi dan standar-standar penerimaan pegawai di kantor pemerintahan serta sektor swasta.
Karena itu, para mahasiswa menginvestasikan seluruh upaya mereka untuk mendapatkan nilai yang bagus. Posisi-posisi dambaan diduduki oleh orang yang mendapat nilai tinggi, yang secara alamiah mendukung sistem yang membawa mereka ke sana. Fakta bahwa sistem pendidikan mengontrol ujian-ujian penting memberinya kekuasaan lebih dan peningkatan pengaruh atas perguruan tinggi, kantor pemerintah, dan pasar kerja. Jika seseorang memprotes bahwa sertifikat gelar itu hanya selembar kertas, dan berperilaku menurut anggapan itu, dia tak akan mendapat apa-apa dalam kehidupannya. Kitab-kitab suci berfungsi dengan cara yang sama. Lembaga keagamaan memaklumkan bahwa kitab suci itu berisi jawaban atas semua pertanyaan kita. Secara simultan ia menekan pengadilan, pemerintahan, dan bisnis untuk berperilaku menurut apa yang dikatakan kitab suci. Ketika seorang bijak bestari membacakan kitab suci kemudian menatap dunia, dia melihat bahwa memang benar-benar cocok. Kitab suci mengatakan bahwa Anda harus membayar upeti kepada Tuhan, dan lihat, setiap orang membayar. Kitab suci mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari lelaki dan tak bisa menjadi hakim atau bahkan memberi kesaksian di pengadilan. Dan lihat, memang tidak ada perempuan menjadi hakim dan pengadilan menolak kesaksian mereka. Kitab suci menyatakan bahwa siapapun yang mempelajari firman Tuhan akan berhasil dalam kehidupan. Dan lihat, semua pekerjaan yang baik dipegang oleh orang yang memahami dengan sepenuh hati kitab suci. Orang bijak seperti itu secara alamiah akan mulai mempelajari kitab suci karena dia bijak. Dia akan menjadi ahli kitab suci dan ditunjuk menjadi hakim. Ketika menjadi hakim, dia tidak akan membolehkan perempuan menjadi saksi di pengadilan. Dan ketika memilih pengganti, dia tentu saja akan mengambil seseorang yang tahu kitab suci dengan baik. Jika seseorang memprotes bahwa kitab itu hanya kertas, dan berperilaku menurut keyakinan itu, orang sesat semacam itu tidak akan mendapat apa-apa dalam kehidupan. Bahkan, ketika kitab suci menyesatkan orang tentang sifat sejati realitas, mereka tetap bisa mempertahankan otoritas selama ribuan tahun. Misalnya, persepsi biblikal tentang sejarah pada dasarnya keliru, tetapi ia berhasil menyebar ke seluruh dunia, dan berjuta-juta orang masih mempercayainya. Bible menjajakan teori sejarah monoteistis, dengan mengklaim bahwa dunia diatur oleh satu Tuhan Maha Kuasa yang peduli di atas semua yang lain, pada saya dan perbuatan saya. Jika suatu kebaikan terjadi, itu pasti hadiah untuk perbuatan baik saya. Setiap bencana pasti hukuman atas dosa-dosa saya. Maka, orang Yahudi kuno percaya bahwa jika mereka menderita akibat kekeringan, atau jika Raja Nebukadnezar dari Babilonia menginvasi Yudea dan mengasingkan penduduknya, sungguh ini karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka sendiri. Dan, jika Raja Cyrus dari Persia mengalahkan Babilonia dan membolehkan orang Yahudi di pengasingan kembali ke tanah airnya dan membangun kembali Yerusalem, Tuhan yang Maha Pengasih pasti mendengar doa-doa mereka yang penuh penyesalan. Bible tidak mengakui kemungkinan bahwa mungkin kekeringan disebabkan oleh letusan gunung berapi di Filipina, bahwa Nebukadnezar menginvasi untuk mengejar kepentingan komersial, dan Raja Cyrus punya alasan politik untuk mendukung orang Yahudi. Karena itu, Bible tidak punya ketertarikan pada apapun dalam memahami ekologi global, ekonomi Babilonia, atau sistem politik Persia. Keasyikan dengan diri sendiri seperti itu mencirikan semua manusia pada masa kanak-kanak. Anak-anak dari semua agama dan budaya berpikir bahwa mereka adalah pusat dunia sehingga tak punya banyak kepentingan murni pada kondisi dan perasaan orang lain. Itulah mengapa perceraian begitu traumatis bagi anak-anak. Seorang anak usia 5 tahun tak bisa memahami bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi karena sebab-sebab yang tak terkait dengan dirinya. Tak peduli berapa kalipun ayah dan ibunya memberitahu bahwa mereka sudah berdiri sendiri dengan masalah dan harapan masing-masing, dan bahwa mereka tidak bercerai karena dia, anak tetap tak bisa menerimanya. Dia yakin bahwa segalanya terjadi karena dia. Sebagian besar orang tumbuh dalam delusi kekanak-kanakan ini. Kaum monoteis menjunjung tinggi sampai akhir hayat. Seperti seorang anak yang berpikir bahwa kedua orang tuanya bertengkar karena dia, orang monoteis yakin bahwa orang Persia memerangi Babilonia karena mereka. Sudah sejak masa biblikal sebagian budaya memiliki persepsi kesejarahan yang jauh lebih akurat. Agama animis dan politeis memandang dunia sebagai tempat bermain bagi banyak kekuatan yang berbeda, bukan satu Tuhan tunggal. Karenanya, mudah bagi orang animis dan politeis untuk menerima bahwa banyak peristiwa yang tidak terkait dengan saya atau dewa favorit saya, dan mereka bukan hukuman atas dosa saya maupun imbalan atas perbuatan baik saya. Para sejarawan Yunani seperti Herodotus dan Thucydides, dan sejarawan Cina seperti Simakian mengembangkan teori-teori sejarah canggih yang sangat serupa dengan pandangan modern kita. Mereka menjelaskan bahwa perang dan revolusi meletus karena faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang tak terhitung jumlahnya.
orang bisa menjadi korban perang tanpa bersalah. Karena itu, Herodotus mengembangkan minat yang tekun terhadap politik Persia, sementara Simakian sangat peduli pada budaya dan agama masyarakat padang rumput barbar. Para sejarawan masa kini sepakat dengan Herodotus dan Simakian, tidak dengan Bibel. Itulah alasan semua negara modern melakukan banyak upaya dalam mengumpulkan informasi tentang negara lain, menganalisis ekologi, tren politik, dan ekonomi global. Ketika ekonomi Amerika Serikat goyah, bahkan kaum Republikan evangelis terkadang menunjuk jari ke Cina, bukan pada dosa-dosa mereka sendiri. Tetapi, walaupun Herodotus dan Thucydides lebih bagus dalam mencermati realitas ketimbang pengarang Bibel, ketika dua dunia itu bertabrakan, Bibel menang kok. Orang Yunani mengadopsi pandangan Yahudi tentang sejarah, bukan sebaliknya. 1000 tahun setelah Thucydides, orang Yunani pun yakin bahwa jika sekawanan barbar menginvasi, pasti itu karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Tak peduli seberapapun kesalahan pandangan dunia biblikal, ia memberi basis yang lebih baik bagi kerja sama manusia dalam skala besar. Sungguh, bahkan kini ketika Presiden Amerika Serikat diambil sumpah, mereka menaruh tangan di atas Bibel. Demikian pula di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, para saksi di pengadilan menaruh tangan di atas Bibel untuk bersumpah menyampaikan kebenaran, seluruh kebenaran, dan tak ada lain selain kebenaran. Ironis, bahwa sumpah untuk menyampaikan kebenaran diletakkan di atas sebuah buku yang penuh dengan begitu banyak fiksi, mitos, dan kesalahan. Nyatanya, itu berhasil. Fiksi-fiksi memungkinkan kita bekerja sama lebih baik. Harga yang harus kita bayar adalah bahwa fiksi-fiksi yang sama ini juga menentukan tujuan kerja sama kita. Maka, kita bisa memiliki sistem kerja sama yang rumit, yang dimanfaatkan untuk melayani tujuan dan kepentingan fiksional. Akibatnya, sistem itu mungkin tanpa bekerja dengan baik, tetapi hanya jika kita mengadopsi kriteria sistem itu sendiri. Misalnya, seorang mullah muslim akan mengatakan, sistem kami berhasil. Sekarang ada 1,5 miliar muslim di seluruh dunia, dan semakin banyak orang yang mempelajari Al-Quran dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah dari sebelumnya. Namun, pertanyaan kuncinya, apakah ini ukuran yang tepat untuk mengukur keberhasilan? Seorang kepala sekolah akan berkata, sistem kami berhasil. Dalam 5 tahun terakhir, hasil-hasil ujian naik 7,3%. Namun, apakah itu cara terbaik untuk menilai sebuah sekolah? Seorang pejabat di Mesir kuno akan berkata, sistem kami berhasil. Kami mengumpulkan lebih banyak pajak, menggali lebih banyak kanal, dan membangun piramida-piramida yang lebih besar dari siapapun di dunia. Betul sekali, Mesir Fir'aun memimpin dunia dalam perpajakan, irigasi, dan pembangunan piramida. Namun, apakah memang itu yang berarti? Orang memiliki banyak kebutuhan materi, sosial, dan psikologis. Masih jauh dari jelas bahwa para petani di Mesir kuno menikmati lebih banyak cinta atau hubungan sosial yang lebih baik ketimbang para leluhur pemburu pengumpul, dan dalam hal nutrisi, kesehatan, serta angka kematian anak, tampaknya kehidupan sesungguhnya lebih buruk. Sebuah dokumen bertarikh 1840 SM dari zaman kekuasaan Amenemhat III, Fir'aun yang menciptakan Danau Fayum, mengisahkan tentang seorang berada bernama Dua Heti yang mengantarkan anaknya, Pepi, ke sekolah untuk bisa melek aksara. Saat dalam perjalanan, Dua Heti menggambarkan kehidupan sengsara para petani, buruh, tentara, dan pengrajin, demi menyemangati Pepi agar mencurahkan seluruh tenaganya untuk belajar sehingga bebas dari nasib tak bahagia sebagian besar manusia. Menurut Dua Heti, kehidupan seorang buruh tani tanpa ladang penuh kesulitan dan penderitaan. Berpakaian compang-camping, dia bekerja seharian sampai jemarinya melepuh. Lalu, para pejabat Firaun datang dan membawanya pergi untuk melakukan kerja paksa. Sebagai imbalan atas semua kerja kerasnya, dia hanya menerima sakit. Sekalipun bisa sampai di rumah dalam keadaan hidup, dia akan benar-benar hancur berantakan. Nasib petani yang memiliki ladang pun nyaris tak lebih baik. Dia menghabiskan hari-harinya membawa air dengan ember dari sungai ke ladang. Beban berat membungkukkan punggungnya dan lehernya penuh bengkak. Pada pagi hari, dia harus mengairi deretan tanaman bawang, pada siang hari tanaman kurma, dan petang hari ladang ketumbar. Akhirnya dia jatuh kelelahan dan mati. Teks itu mungkin membesar-besarkan keadaan dengan maksud tertentu, tetapi tidak banyak. Mesir Fir'aun adalah kerajaan paling kuat pada masanya, tetapi bagi petani biasa, semua kekuasaan itu berarti pajak dan kerja paksa, ketimbang klinik dan layanan jaminan sosial. Ini bukan kerusakan khas Mesir. Terlepas dari pencapaian besar dinasti-dinasti Cina, imperium-imperium Muslim,
dan kerajaan-kerajaan Eropa, bahkan pada tahun 1850 kehidupan rata-rata orang tidak lebih baik, dan mungkin sesungguhnya lebih buruk, dari kehidupan pemburu pramu kuno. Pada 1850, seorang petani Cina atau seorang buruh pabrik Manchester menjalani jam kerja lebih panjang ketimbang para leluhur pemburu pengumpul. Pekerjaan mereka secara fisik lebih keras dan secara mental pun kurang menyenangkan. Menu makanan mereka kurang berimbang, kondisi kesehatan buruk tiada tara, dan penyakit menular sangat lazim di mana-mana. Misalnya Anda diberi pilihan di antara 2 paket liburan berikut ini. Paket zaman batu. Pada hari pertama, kita akan mendaki selama 10 jam di sebuah hutan perawan, mendirikan tenda untuk menginap malam itu di sebuah dataran dekat sungai. Pada hari kedua, kita akan naik kano menyusuri sungai selama 10 jam, berkemah di tepi sebuah danau kecil. Pada hari ketiga, kita akan belajar dari penduduk asli untuk memancing di danau dan mencari jamur di hutan dekat sana. Paket proletar modern. Hari pertama kita akan bekerja selama 10 jam di sebuah pabrik tekstil penuh polusi, melewatkan malam di sebuah blok apartemen kumuh. Hari kedua kita akan bekerja selama 10 jam sebagai kasir di pasar swalayan lokal, pulang untuk tidur di blok apartemen yang sama. Hari ketiga, kita akan belajar dari penduduk asli cara membuka rekening bank dan mengisi formulir hipotek kita. Mana paket yang akan Anda pilih? Karena itu, ketika kita harus mengevaluasi jaringan kerja sama manusia, semua tergantung pada alat ukur dan sudut pandang mana yang kita gunakan. Apakah kita menilai Mesir Firaun dalam hal produksi, nutrisi, atau mungkin harmoni sosial ataukah kita fokus pada aristokrasi, para petani biasa, atau babi-babi dan buaya-buaya? Sejarah bukanlah narasi tunggal, melainkan ribuan alternatif narasi. Kapanpun kita memilih salah satu, kita juga memilih untuk membungkam yang lain. Jaringan kerja sama manusia biasanya menilai diri mereka sendiri dengan alat ukur yang mereka ciptakan sendiri dan, tak mengherankan, mereka sering memberi angka tinggi untuk mereka sendiri. Secara khusus, jaringan manusia yang dibangun atas nama entitas imajiner seperti Tuhan, negara, dan korporasi biasanya menilai sukses mereka dari sudut pandang entitas imajinernya. Sebuah agama berhasil jika mengikuti perintah Tuhan seutuhnya. Sebuah negara berjaya bila ia meninggikan kepentingan nasional, dan sebuah korporasi makmur jika menghasilkan banyak uang. Karena itu, ketika menguji sejarah jaringan manusia yang manapun, kita hendaknya berhenti pada setiap penggalan waktu dan melihat keadaan dari perspektif entitas realnya. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu entitasnya real? Sangat sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah realitas itu bisa menderita? Ketika orang membakar kuil Zeus, Zeus tidak menderita. Ketika euro kehilangan nilainya, euro tidak menderita. Ketika sebuah ban bangkrut, ban itu tidak menderita. Ketika sebuah negara menderita kekalahan dalam perang, negara itu sesungguhnya tidak menderita. Itu hanya sebuah metafora. Sebagai bandingan seorang tentara yang terluka dalam peperangan, dia benar-benar menderita. Ketika petani yang kelaparan tak punya apa-apa yang bisa dimakan, dia menderita. Ketika seekor sapi dipisahkan dari anaknya yang baru lahir, ia menderita. Itulah realitas. Tentu saja, penderitaan bisa disebabkan oleh keyakinan kita pada fiksi-fiksi. Misalnya, keyakinan pada mitos kebangsaan dan keagamaan menyebabkan meletusnya perang, yang di dalamnya jutaan orang kehilangan rumah, anggota tubuh, bahkan hidup mereka. Penyebab perang adalah fiksional, tetapi penderitaan adalah 100% real. Inilah sesungguhnya kenapa kita harus berjuang untuk membedakan fiksi dari realitas. Fiksi tidak buruk. Ia vital. Tanpa cerita-cerita yang bisa diterima bersama tentang sesuatu seperti uang, negara, atau korporasi, tak ada masyarakat yang rumit yang bisa berfungsi. Kita tidak bisa bermain sepak bola tanpa setiap orang percaya pada aturan baku yang sama, dan kita tidak bisa menikmati manfaat pasar dan pengadilan tanpa cerita seolah-olah semacam itu. Namun, cerita-cerita hanyalah alat. Semua itu tidak boleh menjadi tujuan atau alat ukur kita. Ketika kita lupa bahwa semua itu hanya fiksi, kita kehilangan sentuhan dengan realitas. Lalu, kita memulai perang habis-habisan untuk menghasilkan banyak uang untuk korporasi atau untuk melindungi kepentingan nasional. Korporasi, uang, dan negara hanya ada dalam imajinasi. Kita menciptakan semua itu untuk melayani kita. Mengapa pula kita harus mengorbankan hidup untuk melayani mereka? Pada abad ke-21, kita akan menciptakan fiksi-fiksi yang lebih kuat dan agama-agama yang lebih totaliter ketimbang era sebelumnya. Dengan bantuan bioteknologi dan algoritma komputer, agama-agama ini tidak hanya akan menguasai eksistensi kita setiap saat, tetapi akan mampu membentuk tubuh, otak, dan pikiran kita, dan menciptakan dunia virtual seutuhnya lengkap dengan neraka dan surganya.
mampu membedakan fiksi dari realitas dan agama dari sains sehingga akan menjadi semakin sulit. Tetapi hal itu tidak pernah lebih penting sebelumnya.